Dr. Yurja. Terima kasih Dr. Yurja. Selamat malam Bu Regina, Suster, semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali. Pada malam ini saya ingin berbagi bagaimana hasil pertemuan WAKOM 5 di Samoa yang sungguh sangat menarik dan sangat luar biasa. Bagaimana keadaan negara kecil yang terpencil tapi bisa merayakan kongres dari World Congress untuk dunia ya, untuk Divine Mercy, untuk Kerajaan Ilahi. Ini pertemuan internasional ya, biasanya dilakukan untuk setiap 3 tahun sekali. Ya, yang pertama itu ya diadakan itu adalah diadakan saat pertama kali tahun 2008 di Roma. Di Roma 2008 ya, pertemuan internasional para apostolik ya dan promotor Kerajaan Ilahi. Dan itu biasanya termasuk para uskup, para imam, suster, religius, dan kita awam yang ikut hadir di dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi yang pertama itu diadakan di Vatikan pada tanggal 2 sampai 6 April tahun 2008 di Italia, yang bertepatan dengan peringatan ketiga dari wafatnya Santo Paus Yohanes Paulus II, yang ketiga setelah wafatnya ya, diadakan WAKOM yang pertama. Sedangkan WAKOM World Apostolic Congress of Mercy yang kedua diadakan di Krakow di Polandia dari tanggal 1 sampai 5 Oktober 2011. Dan yang ketiga diadakan di Bogota pada tanggal 14 sampai 18 Agustus 2014 di Kolombia. Yang keempat diadakan di Manila, ibu kota Filipina, dari tanggal 16 sampai 20 Januari 2017. Sedangkan untuk WAKOM yang kelima ini yang seharusnya diadakan pada bulan Agustus tahun 2020 ditunda karena adanya COVID-19. Ya, jadi global, dunia tidak bisa bepergian saat itu, maka itu kongresnya ditunda hingga tahun ini, yaitu di bulan Mei barusan ini ya. Jadi di antara WAKOM itu, sebelum WAKOM diadakan, selalu harus ada kongres kontinental, perkontinental seperti di Asia. Itu adalah Asia Apostolic Congress of Mercy. Yang kelima, untuk tahun depan akan diadakan di Cebu, di Filipina. Sudah ditentukan ya, di Cebu, di Filipina. Sedangkan untuk Middle East Congress on Mercy, tahun ini bulan November, itu kontinental, di Middle East akan dirayakan, yang ketiga ya, akan dirayakan di Kairo. Yang kedua itu di Lebanon ya. Lalu kongres dari WAKOM kelima yang di Samoa baru selesai ya. Itu sungguh sangat menarik. Negaranya kecil, kecil banget, dengan penduduknya cuma 200-an jiwa ya. Jadi saat kami hadir di sana, luar biasa kehangatan jiwa dari masyarakat di sana. Jadi di sini WAKOM 5 Samoa ini
Saya akan mulai dari ceritanya sebentar ya. Peran Samoa sebagai tuan rumah untuk Wakom 5 pada kita akhir dari Kongres Wakom keempat di Manila tahun 2017 ya. Diumumkan saat itu Sekretaris Jenderal Wakom saat itu adalah Pada Patrice Joukowsky. Pada hari terakhir Wakom keempat 2017, Pada Patrice Joukowsky mengumumkan bahwa Wakom berada di bawah payung Dewan Kepausan untuk promosi evangelisasi baru yang berbasis di Vatikan. Jadi kerahiman ilahi ini di bawah basis Vatikan di dalam promosi evangelisasi baru. Oleh sebab itu, Pada Patrice itu sebagai Sekretaris Jenderal dari Wakom untuk dunia ya, sedangkan Pada Prospero adalah sebagai Sekretaris Jenderal untuk Asia. Jadi pada kesempatan itu kita bertemu dengan Pastor Spasilver dari Samoa yang mengatakan delegasi dari luar negeri akan berkunjung ke Samoa sebanyak 500 orang. Menurun karena terjadi pandemik, jadi peminat banyak yang mengundurkan diri. Tetapi pada saat acara itu saya melihat sangat ramai sekali, mungkin ada sekitar 2.000 orang yang hadir. Jadi itu semua dikunjungi dari negara Eropa, Asia, dan Pasifik selama seminggu tersebut. Negara yang berpartisipasi pada waktu itu adalah dari Polandia, dari Lituania, dari Prancis, dari Amerika, Filipina, Australia, Selandia Baru, Fiji, Kepulauan Salomon, Tonga, Papua New Guinea, Wallis Futuna, Samoa Amerika, Tokelau, dan Filipina sudah ya. Banyak yang dari Filipina. Ada sekitar 30 peserta. Jadi Indonesia cuma saya sendiri. Jadi selama acara tersebut, konferensi dibuka ya, mereka ada upacara adat. Sangat menarik sekali. Jadi konferensi dibuka dengan upacara apa di Pusat Pastoral Katolik di Liuba Sabtu malam. Wakil Perdana Menteri taulah. Ini lihat ya, negaranya terlihat kecil sekali, tidak terlihat apa-apa, hanya berupa titik. Dia di atas New Zealand, di samping Australia. Jadi kalau dilihat itu sangat kecil sekali tempat ini. Tapi usaha dari Uskup Agung Alapati itu sungguh luar biasa. Ada kesempatan di Filipina, Manila tahun 2017, saya mengikuti rapat pemutusan untuk berlanjut ke negara mana saat itu. Saya melihat kerinduan dan begitu besar keinginan dari Uskup Agung Alapati, Louis Mataliga itu begitu menginginkan kalau Wakom kelima bisa dilaksanakan di sini, di Samoa. Dan akhirnya diputuskan oleh Pada Patrice Joukowsky, oke, kita ke sana. Jadi ini lanjut dari ceritanya ya. Ini gereja di Samoa, begitu indah katedralnya, Immaculate Conception ya, Bunda Maria Tidak Bernoda. Misa pembukaan kita rayakan di gereja tersebut. Jadi waktu konferensi dibuka dengan upacara apa di Pusat Katolik ya, Sabtu malam, Wakil Perdana Menteri tualah
Josepho Bonifacio menyambut seluruh delegasi atas nama Perdana Menteri Flaviana Naomi Matala, Kabinet dan Rakyat Samoa. Wakil Perdana Menteri Tola memuji dengan tulus, berterima kasih, dan menghormati kegigihan, komitmen, dan kerja keras dari mendiang Uskup Agung yang telah menyebabkan negara pulau kecil Samoa terpilih sebagai yang pertama di Oceania menjadi tuan rumah World Apostolic Congress on Mercy. Archbishop Alapati Louis Mataliga, Uskup Agung Samoa, telah berpulang ke rumah Bapak pada tanggal 25 April tahun 2023 saat kita sedang mempersiapkan diri untuk Wakom kelima ini. Beliau meninggal di rumah sakit Auckland pada saat ia tiba di rumah sakit tepat jam 3 pagi dia meninggal. Dan kemudian Sekretaris Jenderal yang selama ini berhubungan dengan kita untuk koresponden, untuk memberitahu waktu pelaksanaan dan segala-galanya, namanya Lesina. Saat pandemik COVID-19, saat penundaan tersebut, dia mengalami kecelakaan yang sangat fatal yang mengakibatkan ia lumpuh. Setelah itu, komunikasi terhambat, dan yang paling sangat menyedihkan, berita itu tidak sampai ke kami, tetapi saat saya tiba di sana, saya bertanya, di mana Lesina? Karena saya tahu dia sudah lumpuh. Wah, berita sangat mengejutkan saya terima saat itu. Dikatakan bahwa beliau juga telah pulang ke rumah Bapak setelah 2 hari meninggalnya Uskup Agung Alapati Louis Mataliga, 2 hari setelah kepergiannya. Jadi kita kehilangan 2 orang yang sangat penting pada saat acara Wakom kelima di Samoa tersebut. Sehingga kita mengadakan misa untuk penghormatan bagi mereka. Kemudian kami semua diundang ke peringatan 178 tahun Gereja Katolik di Samoa yang bertepatan dengan penutupan perayaan 60 tahun kemerdekaan Samoa. Samoa ini terbagi dari 2 bagian ya. Samoa yang kita berada ini di sebagian barat dan lagi sebelah selatan ada satu Samoa yang namanya Amerika Samoa. Jadi terbagi 2. Jadi kita pergi ini adalah di bagian yang berdiri sendiri. Jadi penghormatan kepada Uskup Agung Alapati Louis Mataliga baik Wakil Perdana Menteri maupun perwakilan Paus, yaitu Uskup Agung Franz Peter Terbats yang hadir pada saat itu ya, memberikan penghormatan kepada mendiang Uskup Agung Alapati Louis Mataliga yang meninggal dunia beberapa minggu yang lalu saat kita hadir di sana. Uskup Agung Alapati sangat dikenang hari itu dan sangat dirindukan karena dia memimpin dan mengkoordinasikan Wakom kelima, dan sementara kami sangat sedih dengan kepergiannya. Kami juga bersukacita pada waktu itu mengetahui bahwa mimpinya untuk mengadakan konferensi ini di Samoa terpenuhi, yaitu dengan judul Samudra Cinta ini melingkupi kita semua dalam rahmat Allah Bapa. Yang mulia, yaitu Uskup Agung Franz memuji Uskup Agung Alapati
ketika dia mengambil cangkir apanya. Terima kasih atas kebijaksanaan Uskup Agung Alapati yang meninggal sesaat sebelum pertemuan kita, kata Uskup Agung Franz dari Vatikan. Jadi upacara penyambutan apa? Wakom tidak hanya membawa dunia ke Samoa, tetapi telah mengungkapkan keragaman tradisi dan budaya Samoa seperti upacara apa tradisional, upacara apa dilakukan oleh desa Paimoso. Perwakilan Paus, Uskup Agung Franz, berterima kasih kepada Tuhan untuk semua ciptaan dan untuk gerakan yang indah, dan dia dipilih untuk menjadi bagian dari acara tersebut. Terima kasih Tuhan atas upacara yang luar biasa ini, menunjukkan betapa banyak orang di sini yang bertanggung jawab atas ciptaan-Mu. Dan kami berterima kasih banyak karena telah menjadi anggota gereja universal ini. Sangat layak berada di sini untuk upacara ini, kata Uskup Agung Franz. Sore hari kemudian dimeriahkan dengan berbagai hiburan khas Samoa yang dibawakan oleh pemuda vikariat. Hiburan tersebut menggambarkan kisah bagaimana Tato Tatua tiba di Samoa dan ramalan seorang prajurit wanita Samoa, Napanua, tentang kedatangan agama Kristen ke Samoa. Samoa di Oseania yang pertama menjadi tuan rumah untuk umat Katolik untuk Kongres Kerahiman Ilahi. Kita sebagai umat dihimbau untuk kembali ke komunitas masing-masing untuk menyalakan api belas kasih, api kerahiman Allah Bapa di dunia yang digelapkan oleh dosa. Dengan adanya Wakom 5 ini, dari begitu padatnya acara dari pembicara-pembicara yang sangat berpengaruh, yang telah memberikan banyak pengajaran bermutu tinggi dan harapan ke masa depan di dalam kehidupan kita yang semakin terancam kemerosotan moral maupun spiritual. Kita diminta untuk memulai kehidupan dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai, dan semua jiwa-jiwa yang tidak kita kenal, untuk menuju perbaikan bersama dalam memupuk komunitas masing-masing melalui cinta kasih, belas kasih, dan action of mercy atas kemanusiaan dalam memberikan aksi belas kasih kepada sesama. Diharapkan masing-masing kita, khususnya untuk umat di Samoa, agar semakin ditingkatkan kualitas kehidupan spiritual dengan harapan keperbaikan masa depan melalui keluarga masing-masing, terutama dari generasi muda, anak-anak, dan remaja. Dengan masuknya generasi modern saat ini ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang karena perubahan ke zaman modern yang sangat merisaukan setiap hati dari kita semua. Itu boleh dikatakan sebagai terjadi lost generation hilangnya generasi. Kalau kita perhatikan kembali, banyak terjadi hilang generasi di zaman di bawah kita, terutama bagi orang tua yang tidak memperhatikan keseriusan perubahan hidup di dunia saat ini, yang dianggap masih normal-normal, tetapi sesungguhnya tidak normal lagi. Sehingga banyak terjadi hilangnya generasi karena
ketidakseriusan di dalam hal pendidikan di dalam keluarga, tanggung jawab orang tua sebagai kepala keluarga untuk anak-anaknya. Anak-anak diberikan kebebasan dalam hal seperti main jet set, main games, nonton film yang horor, yang sangat jelek, yang tidak memenuhi persyaratan sebagai umat beriman ya, sehingga itu membawa banyak kehilangan generasi karena mereka sudah di luar dari kontrol dari keluarga masing-masing, dan di luar sana diberikan hidup dalam drug, narkoba, dalam free sex, dalam pengaruh hidup segala-galanya yang tidak bermoral. Jadi kita harus memiliki harapan dan cita dan belas kasih untuk menghidupkan kembali kehidupan spiritual orang-orang yang kita kasihi dan jiwa-jiwa yang hilang tersebut. Jadi ini adalah tugas kita. Walaupun di dunia sedang merosot keadaan di luar saat ini, tapi kita tidak boleh hilang harapan. Kita harus tetap punya harapan dan tetap harus bersatu dengan gereja, bekerja sama dengan gereja untuk membawa sesuatu harapan dan cinta bagi umat-umat dan orang-orang sekitar kita. Jadi moto pendiri dari Samoa itu ya, Samoa didirikan atas kepercayaan kepada Tuhan. Ini dia tulisannya, Samoa is founded on God. Jadi mereka sungguh-sungguh luar biasa. Dari diary-nya 687 ya, itu boleh baca sendiri ya kalau yang tidak bisa mengerti dalam bahasa Inggris ya. I desire that the whole world know my infinite mercy. I desire to grant unimaginable graces to those souls who trust in my mercy. Jadi semua didirikan atas ini founded on God ya, sehingga sering rakyatnya menerima begitu luar biasa, tapi di mana kita mendapatkan kedamaian batin, di mana kita mendapatkan pengampunan. Jadi ini kata Lesina yang sudah meninggal ya, kami melihat diri kami sendiri dan bertanya apa yang Tuhan katakan kepada kami, di mana Anda orang-orang yang percaya pada aku. Jadi ini yang harus kita tingkatkan. Tuan rumah sebelumnya, seperti di Polandia ya, pada Kongres Wakom yang kedua, itu berduka dari pengalaman sharing mereka ya, karena Perang Dunia Kedua, mereka dalam hidup yang sangat susah, pengalaman hidup saat itu, dan di Kolombia, Wakom keempat 2014, serta di Filipina 2017, mereka juga menderita di bawah tangan Raja Obat Bius dan penguasa yang kejam. Jadi pengedar obat-obat bius itu sudah bekerja dari sejak dulu ya, terutama di Kolombia saat saya menghadiri Wakom ketiga di sana. Saat itu ada yang memberikan kesaksian mereka ya, wanita-wanita yang memberikan kesaksian, sekitar 5 dari mereka mengatakan bahwa mereka takut dan marah dan sedih karena melihat ayah mereka dibunuh oleh pengedar narkoba. Mereka bilang tidak ada pengampunan di dalamnya, hanya ada kebencian dan kesedihan. Tetapi dengan kehadiran kerajaan ilahi yang dibawa sampai ke Kolombia, terutama adanya
kongres tersebut di sana, mereka belajar dan dapat merasakan ketegangan meredah dan merasa siap untuk mengampuni. Jadi kehadiran kongres di setiap negara-negara tertentu yang ditunjuk Tuhan untuk diadakan di sana tentu ada artinya ya. Jadi ini sangat mempengaruhi dari setiap masyarakat di negara tersebut, terutama bagi kita yang ikut hadir dan mendengar kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh mereka. Jadi seperti Santa Faustina Kowalska yang dikanonisasi pada tahun 2000 dan makamnya berada di Krakow, Lagwiński di Polandia, tempat dia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Dialah yang membawakan kerahiman ilahi, message-nya kepada kita melalui wahyu yang ia terima dari Yesus. Jadi logo yang tadi kita lihat itu telah dirancang khusus untuk menempatkan Pasifik di tengah dunia. Pasifik berarti Lautan Pasifik ya. Kita lihat sendiri tadi di dalam logo tersebut, Lautan Pasifik di tengah dunia yang Yesus berdiri di belakangnya, menyelimuti dunia dengan lautan cintanya. Jadi terlihat itu Lautan Pasifik. Itu semua dengan lautan cinta kasihnya, lautan belas kasihnya, Yesus berdiri di tengahnya. Jadi dalam hal ini logo tersebut telah dirancang khusus ya untuk menempatkan Pasifik di tengah dunia. Jadi Yesus berdiri di belakangnya menyelimuti dunia dengan lautan belas kasihnya. Pada Minggu siang, perwakilan Paus Uskup Agung Franz memimpin misa di Katedral Maria di Kandung tanpa noda di Mulivai. Konferensi dijadwalkan selama 4 hari, meliputi pesan dan misi menurut Santa Faustina yang banyak dijelaskan oleh Father Chris Aller yang dari Massachusetts dan beberapa uskup dari Vatikan juga menjelaskan, tapi itu tidak bisa saya jelaskan pada hari ini ya, mungkin di hari-hari berikutnya. Melihat kembali semangat Jubilium Kerahiman Ilahi luar biasa di tahun 2017, dan wajah Kristus adalah wajah evangelisasi baru. Wajah Kristus adalah wajah evangelisasi baru. Apakah kita melihat Kristus dalam diri orang miskin dan migran di zaman kita? Juga pada kesempatan tersebut ada banyak kesaksian yang diberikan dari penduduk asli Samoa, dari Fiji Island, dari Papua New Guinea, Australia, Tonga, dari Amerika, Filipina, dan New Zealand. Jadi ini yang bisa saya berikan dan kemudian saya akan lanjutkan lagi pengalaman indah bersama umat-umat di sana. Kami dibagi beberapa kelompok. Ya, sebentar ya, saya bagikan ini.
Oke, kami dibagi per kelompok untuk mengunjungi paroki-paroki mereka dengan imam-imam dari negara-negara yang hadir, ditemani oleh imam-imam lokal tersebut, yang diberi tugas untuk merayakan misa bersama umat-umat di sana. Bersama utusan dari berbagai negara, tiap-tiap hari misa kudus itu berubah tempat, di tempat-tempat yang ditentukan dengan daftar nama dan paroki lokasi berbeda-beda. Di sana banyak umat-umat dan banyak gereja-gereja Katolik. Jadi saat kita mengunjungi perayaan misa bersama, saat di dalam misa kudus, setelah selesai kita dijamu makan bersama dan dengan acara kultural dari umat-umatnya, seperti dari wanita Katolik, Legio Maria, OMK, dan lain-lain. Kehangatan mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sangat-sangat terharu. Mereka memberikan dari hati mereka. Sungguh luar biasa. Negaranya cukup panas, sangat panas. Tetapi kehangatan mereka itu luar biasa, luar biasa. Sampai terakhir terasa kesedihan di hati kita semua yang hadir saat perpisahan terjadi. Mereka adalah negara dengan populasi hanya 224.000 jiwa. Katoliknya masih sangat tradisional, misa sebagian masih dengan bahasa Latin ya. Kristiannya berjumlah 98,08%. Luar biasa banyaknya ya. 98,08%. Tapi banyak dominasi Kristen lain. Katolik 20%. Di situ ada Metodis, ada dari gereja-gereja lain juga banyak. Yang luar biasanya kita lihat Muslim hanya 0,03%. Itu hanya ada di Amerika Samoa, hanya satu masjid yang ada di sana. Jadi Christianity ini sudah masuk di Samoa pada tahun 1830. Sedangkan Katolik datang dari Prancis ya pada tahun 1845. Jadi tadi sudah kita lihat ya gerejanya begitu indah. Ya, itulah yang bisa saya bagikan. Mungkin bisa diperlihatkan sebentar videonya Bu Regina, bagaimana mereka begitu semangatnya dalam merayakan acara dalam gereja, kurnya begitu indah. Jadi kita ini kan diminta ya untuk sungguh-sungguh mempraktekkan cinta, belas kasih di dalam aksi, di dalam melakukan bersama-sama untuk orang-orang di sekitar kita ya. Jadi di dalam hal ini kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita dengan sangat bersih. Bisa nggak itu di-sharing? Lihat tuh, itu sebagai acara tradisionalnya. Ada musiknya nggak? Nggak bisa dengar musiknya ya.
Ya, mungkin agak susah ya, terlalu berat kali ya. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Eh, jadi di dalam hal ini, eh, judul tema tema dalam ini ya, dalam eh, pembicara-pembicara yang begitu indahnya, mungkin nanti setelah ada waktu akan saya bagi-bagi juga eh, tema pembicaraan saat berada di waktu tersebut. Jadi itu salah satu eh, Allah Bapa sebagai eh, Allah Bapa yang penyayang ya, eh, dengan semangat jubilium kerahiman luar biasa di tahun 2017 itu itu bisa dibagi kembali. Kemudian the gospel of mercy is heart of the new evangelization. Injil kerahiman adalah Injil itu merupakan jantung dari evangelisasi baru. Jadi Injil kerahiman merupakan jantung dari evangelisasi baru. Terus the church exists to evangelize according to Vatican II. Gereja merupakan ada gereja menginjili menurut Vatikan II, Santo Paulus VI, Santo Paus Yohanes Paulus II. Kemudian kaum muda adalah misionaris belas kasih untuk milenium ketiga ini. Planet bumi, rumah kita di bumi ini, menurut Laudasi. Wajah Kristus adalah wajah evangelisasi baru. Apakah kita melihat wajah Kristus dalam orang miskin, dalam diri orang migran di zaman kita? Keraman ilahi dan penyembuhan gereja pada saat ini. Kebangkitan mengirimkan gereja pada misi kerahiman ilahinya. Maria Bunda Belas Kasih sebagai bintang evangelisasi. Jadi itu judul dari topik yang dibawakan dalam acara wakaf tersebut. Jadi dalam hal ini, setelah pertemuan tersebut, lanjutan ke depannya tentu ada, dan kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan beberapa para imam-imam yang akan melanjutkan hasil dari kongres tersebut dan bagaimana kita mempraktekannya dan menyusun kembali ke depannya untuk persiapan 3 tahun kemudian, dan hasilnya itu akan dibawa kepada kongres berikutnya, yaitu kongres berikutnya akan diadakan di Lituania di tahun 2026 bulan Juni di Vilnius. Jadi itu sudah diputuskan dan kita juga bisa bersiap-siap untuk menyiapkan diri kita menyongsong wakom berikutnya yang ke-6 ya. Jadi dalam hal ini saya melihat kembali begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dan sungguh-sungguh harus kita praktekkan dan diteruskan untuk ke negara-negara di Asia, di Eropa, untuk penyampaian message-message yang diberikan melalui wakom kelima ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Lalu kita hanya bisa memberikan diri kita pada Tuhan melalui hidup dengan penuh harapan
kepercayaan, dan hidup di dalam kehendak ilahinya. Dan mempraktekkan mendoakan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kehidupan dari kerahiman ilahi dengan kehendak Allah Bapa dengan penuh kepercayaan kita satukan di dalam doa Bapa kami. Jadi itu adalah bagian dari kehidupan yang akan kita lanjutkan ke depannya. Karena di tahun depan ya, tahun 2025 itu diadakan oleh Bapak Paus ya sebagai tahun harapan. Jadi kita ini diberikan sesuatu yang luar biasa, itu jubileum year, di mana akan dibuka pintu suci ya, Holy Door ya. Jadi itu adalah tahun harapan. Bayangkan betapa indahnya dalam kemelut-kemelut kemerosatan dunia saat ini. Tapi kita Gereja Katolik bekerja terus, Bapak Paus bekerja terus bagaimana memberikan suatu kekuatan kepada kita dengan harapan. Jadi tahun 2025 itu adalah tahun harapan. Pertemuan antar umat beragama itu akan terjadi, mungkin akan diberikan pendidikan melalui keluarga, itu mungkin akan diadakan di satu tempat yang akan ditentukan kelak. Jadi dalam hal ini kita semua masih punya banyak harapan ke depannya. Hanya di dalam kesatuan, hanya doa yang akan mengubah dunia kita ini. Pernah dengar waktu Satanic Congress di Boston kemarin itu, yang hadir 280 peserta. Di luar sana, umat Katolik berdoa rosario terus di sana. Mereka non-stop selama 3 hari itu. Mereka berdoa dengan penuh yakin, penuh luar biasa bersama Bunda Maria. Tahu apa yang terjadi di dalam kongres tersebut? Di situ hadir begitu banyak 280 orang. Tiba-tiba pada hari terakhir ada lebih dari 130 peserta kira-kira pada keluar dari ruangan dan menyadari kebodohan yang telah mereka lakukan. Kenapa mereka bergabung di dalam acara tersebut? Mereka betul-betul bertobat dan keluar dari ruangan tersebut. Itu ada intel yang masuk di dalam mengikuti acara tersebut. Dan dia memberikan laporan tersebut. Luar biasa ya hasil doa dari kita semua. Ingat waktu itu kita berdoa, yang kita berdoa bersama. Jadi itu salah satu yang bisa saya katakan, kekuatan doa itu kita lanjut terus ya. Saya kira malam ini saya telah menyampaikan sebagian besar apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Yurja. Saya kembalikan kepada Dr. Yurja. Terima kasih Bu Cynthia. Sebuah sharing yang sangat-sangat luar biasa yang kita bisa dengar pada malam hari ini. Karena ternyata memang Kongres Kerahiman Ilahi yang diadakan sudah kali kelima, itu benar-benar negara-negara yang ditunjuk Tuhan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Seperti yang tadi Ibu Cynthia katakan, waktu Kongres ketiga tahun 2014 di Bogota, Colombia itu, ada
penyembuhan, ada pembaharuan dari wanita-wanita yang bapak mereka dibunuh oleh pengedar narkoba. Sebuah pembaharuan iman yang memang sangat-sangat diperlukan di dunia saat ini. Dan dalam kongres ini Ibu Cynthia katakan juga kita semua dihimbau untuk kembali ke komunitas masing-masing. Untuk apa? Untuk menyalakan api penginjilan agar supaya Injil itu bisa didengar oleh seluruh dunia. Juga saat ini apabila terjadi hilang generasi oleh karena ketidakseriusan kami orang tua dalam mendidik anak, kita hanya bisa bawa dalam doa ya Bu ya, karena memang saat ini banyak terjadi demikian. Kita tidak boleh hilang harapan, oleh karena itu doa kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, terutama Ibu Cynthia bilang juga tadi, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Kita serahkan keluarga kita, anak-anak kita dalam kehendak Tuhan. Dan memang dunia memerlukan kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi dibutuhkan untuk mengubah pikiran dan juga hati manusia agar mengarahkan kembali tujuan hidup kita untuk kebersamaan dalam dunia ini yang lebih baik. Dengan kerahimannya Allah melindungi, Allah menjaga, Allah menghidupi, Dia menghangatkan, Dia memberi pertumbuhan seperti janin dalam rahim ibu. Demikian pula kita ini semua ada dalam lingkupan kerahiman ilahi, lautan cinta kasih itu melingkupi kita semua, melingkupi dunia ini. Banyak tema-tema yang Ibu Cynthia katakan tadi, semoga itu bisa diuraikan lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Satu hal yang kita bisa maknai dalam sharing kali ini, dalam kerahiman Allah kita percaya penuh kepadanya. Lalu kita mohon belas kasih Allah itu mengalir dalam kita. Setelah kita terima, kita diminta berbelas kasih lagi kepada sesama. Oleh karena itu, seperti kasih kerahiman itu mengalir dalam diri kita, mari kita alirkan kerahiman ilahi itu kepada orang lain, terutama dalam keluarga, masyarakat sekitar, dan dalam kelompok-kelompok doa kita seperti ini. Demikian Bu Cynthia.